Gunners, welcome back to my VA video anak Arsenal. Salah satu dari Yusuf, tema di channel VA khusus membahas tentang Arsenal. Oke, mulai dari preview dan review pertandingan. Oke, sekarang langsung aja aku mau pengen bahas putar review pertandingan Arsenal ya semalam. Ya bukan semalam sih, kemarin lebih tepatnya ya, pertandingan Arsenal melawan Brighton di ajang FA Cup di Emirates Stadium dengan skor yang sangat dramatis ya, 3-1. Bukan dramatis sih, tapi memalukan lah ya, 3-1 gitu. Nah, sebelumnya sorry banget karena telat posting karena benar ya biasalah sibuk lagi magang agak sibuk gitu nggak sempat posting. Oke, langsung aja. Ya bisa dibilang match ini adalah salah satu dari pengecualian ya selama aku menjadi fans Arsenal, karena dari Arsenal.com sendiri resmi menyatakan kalau ini match tidak ada yang menyiarkannya ya, suatu kejadian bisa dibilang force major lah, karena biasanya pertandingan Arsenal termasuk suatu klub pasti ada lah yang menyiarkan, tapi ini tidak gitu. Dan jadi aku hanya bisa menilai murni dari highlight ya, murni dari highlights gitu, dan beberapa pendapat dari atau postingan dari akun fanbase Arsenal gitu. Dimana kalau aku menilai dari line up dulu deh, yang paling gampang kalau misalkan cuma based on highlights sama data gitu. Dari line up-nya aja ini Arsenal bener-bener nurunin squad lapis 2 total. Dari 11 itu squad lapis 2, bahkan ada lapis 3 yakni di kipernya. Mungkin yang cuman starting primer utama itu si Saliba sih, dan itu benar-benar sesuai dengan perkiraan sih kalau Saliba bakal main di tengah gitu sama Holding, karena Gabriel udah mendapatkan jatah sebagai pemain utama yang main lagi di kompetisi non Premier League kemarin pas lawan Zuri ya kalau ya dengan 1-0. Nah, sekarang Saliba lagi giliran gitu. Dan syukurnya Ben White nggak dimainin dan Suarez yang dimainin, alhamdulillah gitu. Terus di kirinya tetap Tierney. Nah, dan untuk sayapnya sih kurang lebih sesuai perkiraanku ya, ada Nelson sama duanya Nketiah gitu. Terus gelandangnya juga kalau nggak Vieira ya Lokonga lah. Namun yang sedikit agak cukup tidak sesuai perkiraanku tuh yakni DM sayap kanan ya, terutama sayap kanannya sayap kirinya lah, sayap kanan apa kiri gitu. Pokoknya satu sayap sama AM-nya atau playmaker-nya. Di sini playmaker-nya itu Fabio Vieira, bukan jelek, cuman untuk laga-laga penting itu dekat lah yang masih bagus gitu, yang masih udah turn in dengan ataknya Arteta. Yang kedua tuh DM-nya itu yang sangat penting banget itu malah yang diturunin El Neni, bukan si Partey. Sebenarnya nggak apa-apa diturunin El Neni, cuma nanti CM atau box to box itu bukan Vieira maupun Lokonga, tapi si Zaka gitu. Nah, ini malah nurunin buat Lokonga dengan El Neni gitu. Sedangkan salah satu sayapnya itu nggak ada Saka gitu, padahal itu penting banget tiga yang ini gitu. Makanya di bursa transfer dingin itu Arsenal perlu banget datengin DM sama ya antara sayap antara pelapisnya Saka atau pelapisnya Gabriel Jesus, karena di DM sama antara Saka pelapis Saka maupun Gabriel Jesus itu masih terlalu jomplang gitu. Nah, khusus untuk playmaker itu karena Vieira baru setahun ya, itu ya perlu dikasih waktu gitu. Oke, balik lagi ke pertandingan. Dari pertandingannya aja aku udah perkirakan ini pasti kurang lebih Arsenal bakal kesusahan di lini tengah, karena karena Lokonga sebagai box, walaupun Lokonga ditaruh sebagai box to box, posisi yang cukup dia bagus menurut sumber dari pramusim ya, itu dia kelihatannya udah cukup oke, dan artian ya lumayan lah, dalam artian dia sering maju ke depan, bantu dengan pergerakan tanpa bolanya, ngasih beberapa kipas yang aku lihat dari highlights. Namun dia kurang makanya dia kurang turun atau kurang menjadi penyambung antara El Neni sama Lokonga. Ya kalau Partey yang main sebagai DM sih ya nggak masalah, karena Partey bisa ngasih terupas yang memanjakan gitu. Tapi kalau udah El Neni, dia cuma jago dalam pertahanan, namun setelah itu ya dia bingung buat yang terupas gitu. Dan kalau nggak ada yang turun jemput bola ya bakal susah juga gitu. Kayaknya lini tengah Arsenal kesusahannya itu di lini tengah sih, karena kalau buat lini belakangnya
Itu walaupun mungkin kualitasnya ya mungkin, sorry kalau ribut ya. Oke, mungkin kalau di lini belakangnya sih aku nggak terlalu khawatir ya, karena lini belakangnya selain ada Saliba atau Gabriel sebagai di tengahnya cukup solid lah. Tierney juga cukup solid kok, dan juga Suarez walaupun baru dimainin ya nggak buru-buru amat lah, tapi nggak juga bagus-bagus amat lah. Kalau dalam mediocre gitu loh, so gitu. Cuma lini tengahnya yang Arsenal ini gimana ya, kayak lini tengahnya apa ya? Taktiknya Arteta sekali lagi bukan taktiknya kayak Conte maupun tim-tim yang ada di counter attack, karena mereka cukup long pass ke depan atau long ball itu mereka cukup bisa memainkan apa namanya sepak bola transisi atau menyerang. Kalau Arteta yang lebih position base itu harus benar-benar dari kaki ke kaki, dan juga bukan sepak bola bukan sepak bola ala Klopp yang pakai crossing gitu buat apa namanya, buat saling anu. Tapi Arsenal ini kayak gitu perlu ada main passing datar atau main operan bawah yang cukup bagus untuk menjalankan sistemnya. Itu yang sulit kalau misalkan lini tengahnya khususnya DM sama di bagian posisinya Xhaka atau Odegaard itu tidak bisa ngeling atau tidak bisa ngeling up dengan bagus. Nah itu bisa macet, dan biasanya kalau udah macet pas udah bagus transisi dari mungkin Elneny udah dari back ke Elneny, nah dari pas ke counter dari pas Elneny mau passing ke depan itu bakal ke counter, dan mungkin itulah yang ngebuat 2-3 gol dari Brighton itu terjadi lewat counter gitu, counter dari link up lini tengah ke depan yang kurang bagus gitu. Namun Arsenal bukan berarti main jelek ya, dia beberapa kali menciptakan peluang gitu, dan juga beberapa kali tendangan dari Vieira maupun Nketiah gagal dibendung. Emang lagi kipernya lagi bagus dan juga kurang luck gitu, dan kualitasnya juga rendah juga sih. Walaupun udah dimasukin Xhaka, Gabriel, Zinchenko itu masih bener-bener kurang memberikan hasil lah, kurang kelihatan gitu. Dan terbukti emang aku kayaknya beberapa tim Big Six ya, kayak Arsenal, Liverpool bahkan itu yang walaupun menang dengan lewat adu penalti, terus juga Spurs itu bener-bener kurang apa ya, kayak menganggap remeh sekali ini kompetisi gitu. Walaupun akhirnya Spurs dengan bahkan 5-7 itu pemain utama loh, tapi itu kayak mainnya out-outan itu aja kalah gitu. Bahkan semua tim London dari Premier League kalah semua gitu. Liverpool itu hampir aja kalah, tapi juga agak terseok-seok lah aku lihat di nonton sebagian gitu. Dan juga buat City lawan Chelsea ya, karena City lawan Chelsea itu apa namanya, skuadnya kedalaman City udah cukup bagus setara Arsenal. Bahkan kalau Chelsea yang emang lagi walaupun dituruninnya itu setengahnya pemain utama, tapi dia kan masih kurang klop lah. Dengan MU yang tadi malam turun dengan 4 pemain utamanya lawan Villa yang itu nurunin bener-bener pemain lapis 2-nya, ya wajar MU menang gitu. Bener-bener ini emang aku lihat kayak kurang dilirik sama ini sih, sama tim Premier League ya. Tim Big Six gitu ya. Dan jangan kecewa karena kemungkinan kita bakal meraih hasil yang bagus dari lawan Wolves. Kenapa aku bilang begini? Karena pas aku nonton Wolves yang dimana ini bakal aku omongkan lebih lanjut di preview lawan Wolves, yaitu Wolves bener-bener di bawah Juan Lopetegui itu ya mainnya juga mungkin nggak se-defense si pelatih Portugal yang sebelumnya, cuman dia kayak masih berusaha main agak lebih nyerang ala Spanyol, tapi masih karatan lah rasanya, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan Arsenal gitu. Walaupun bermain di kandangnya Wolves, terbukti aja Brighton aja yang taktiknya mirip kayak Arsenal aja bisa mengobrak-abrik Wolves gitu. Apalagi Arsenal yang kualitasnya sedikit di atas yang satu level di atas Brighton, walaupun kemarin kalah lawan Brighton gitu. Karena lapis 2-nya Brighton itu bener-bener bisa ngobok-ngobok Arsenal ya, kan Arsenal juga kurang mantep gitu taktiknya gitu, chemistry-nya gitu. Tapi it's okay, jalan masih panjang, dan kompetisi utama kita tuh di Premier League, kedua UEL, bukan di sini gitu. Ini mungkin kompetisi keempat lah bisa dibilang. FA Cup mungkin yang ketiga lah, tapi aku agak ragu sih
Arteta bakal memprioritaskan FA Cup, karena kalaupun menang kan itu paling juaranya bisa ke Liga UEL kalau nggak salah ya. Kalau enggak ya mungkin peraturannya udah berubah gitu. Dan juga nggak ada artinya gitu buat FA Cup gitu, selain buat dapat gelar doang gitu. Dan uangnya juga kecil deh. Mending beranu di Liga Eropa sama Liga Inggris itu. Oke, sorry agak panjang karena ini memang cukup mengasihkan ya lihat. Sorry kalau rame ini soalnya di pinggir jalan. Cukup banyak yang bisa dibahas dari Arsenal lawan Brighton gitu, mulai dari pemilihan pemainnya sampai tren kedepannya sebelum libur Piala Dunia gitu. Dan nggak perlu ada kekhawatiran yang gimana gitu. Oke, setinggal aku. Pero see you in the preview lawan Wolves.